Selamat siang Purwakarta. Sekali lagi, selamat siang Purwakarta. Oke, mau langsung ke teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sigit Purwanto. Latar belakang saya sebelum mengenal bisnis ini yaitu sebagai seorang mantan karyawan. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengguna Anda yang telah mempercayai saya untuk menjadi pembicara pada siang hari ini. Di sini saya tidak bermaksud mengajari ataupun menggurui teman-teman semua. Di sini saya hanya akan men-sharingkan sebuah peluang usaha bisnis online yang dimana teman-teman kerjakan secara serius, fokus dan konsisten hanya dalam jangka 2-3 tahun. Insya Allah bisnis ini bakal membantu merubah kehidupan teman-teman jauh lebih baik dari sebelumnya. Boleh saya mulai? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya teman-teman. Pertanyaan di awal, apa impian Anda? Sebelumnya saya mau bertanya, ada yang tahu apa itu impian? Impian adalah sesuatu yang harus betul-betul terwujud. Nah, dari 10 impian tersebut, baik yang ingin memiliki usaha sendiri, lalu penghasilan yang lebih besar, membahagiakan orang tua, memiliki rumah dan mobil baru, lalu jalan-jalan ke luar negeri, menjalani masa pensiun dengan tenang, bebas uang dan waktu, pendidikan anak, pengembangan diri, membantu orang lain atau dalam kegiatan sosial. Nah, kira-kira dari 10 poin impian tersebut, ada nggak yang menarik ataupun yang ingin kalian wujudkan? Boleh, silakan. Bebas uang dan waktu ya teman-teman. Kenapa teman-teman pertanyaannya ingin memilih bebas uang dan waktu? Kalau saya pribadi, dulu sebelum mengenal bisnis ini, saya sebagai seorang mantan karyawan, yang dimana seorang karyawan setiap sebulan sekalinya mereka mempunyai yang namanya uang. Mereka aman 1 bulan sekalinya karena mereka mempunyai keuangan. Tapi yang saya rasakan ketika saya menjadi seorang karyawan adalah saya nggak punya ataupun minim yang namanya waktu. Dan setelah itu saya pun pernah mengalami yang namanya sebagai seorang pengangguran. Yang dimana seorang pengangguran tersebut mereka mempunyai banyak waktu, mau begadang dari pagi ketemu pagi sekalipun mereka pasti bisa. Tapi giliran soal berbicara uang, mereka itu betul-betul minim teman. Nah, menariknya di bisnis ini, kita bakal ditawarkan yang namanya itu kebebasan uang dan kebebasan waktu. Bukan cuma itu, dari 10 poin impian ini, ada yang menariknya yaitu pengembangan dirinya. Dulu sebagai seorang karyawan, saya hanya ikut aturan perusahaan, baik itu dari segi waktu dan lain-lain. Untuk berbicara formal seperti ini, saya mempunyai kepribadian yang betul-betul introvert, gak bisa apa-apa, gak mempunyai keberanian yang tinggi untuk berbicara di depan umum. Tapi alhamdulillah berkat join bisnis ini dan dibimbing sampai sekarang, alhamdulillah saya mempunyai kepribadian lebih baik dari sebelumnya. Baru ini cepat, maaf. Lalu yang kedua, ada rencana masa depan. Nah, di sini pertanyaannya, apa rencana setelah lulus kuliah ataupun sekolah? Mau jadi apa 5 tahun ke depan? Mau penghasilan besar atau gaji besar? Ada yang tahu perbedaan gaji sama penghasilan? Kalau berbicara gaji ya teman-teman, itu sudah ditentukan. Seperti halnya kalian bekerja di salah satu perusahaan ataupun tempat di mana kalian bekerja, gaji kalian mau kerja mati-matian dari pagi ketemu pagi, itu gaji sudah ditentukan sama perusahaan tempat di mana kalian bekerja. Tapi kalau berbicara soal penghasilan mau kecil mau besar, itu teman-teman sendiri yang menentukan. Dan bisa disimpulkan bahwa kalianlah pengelola penghasilannya. Mau besar mau kecil, bahwa kalianlah pemilik penghasilan tersebut. Next one. Nah, di sini ada standar gaji atau biasa kita kenal dengan fresh graduate.
Gaji untuk seseorang yang baru lulus pendidikan memang rata-rata paling kecil daripada posisi lain, sebab kelompok ini yakni belum memiliki pengalaman bekerja. Dan untuk upah ataupun gaji untuk mereka yang baru lulus itu berkisar di angka 2 sampai 4 juta rupiah, teman-teman. Berbicara soal UMR Purwakarta dan di Subang Kota, hanya di angka 3 juta, katakanlah saya bulatkan di angka 3 juta ya teman-teman. Kira-kira sama nggak dengan info yang ada di sini? Bisa jadi untuk orang yang baru lulus, untuk menginjak di upah ataupun gaji 2 juta sekalipun itu betul belum menguasai karena belum mempunyai pengalaman. Karena sebuah perusahaan besar itu nggak bakal memberi gaji untuk orang-orang yang belum mempunyai pengalaman. Next part. Nah, sedikit gambaran setelah lulus kuliah. Tentunya kita semua ingin yang namanya menikah, betul? Apalagi memiliki rumah dan bahkan memiliki mobil. Namun untuk 3 hal tersebut ini ada harga yang harus dibayar. Katakanlah untuk biaya nikah 100 juta. Menurut teman-teman 100 juta tersebut besar nggak? Besar ya. Kalau untuk ukuran menikah di Subang ataupun di Purwakarta sepertinya bisa menikah 2 sampai 3 kali. Lalu untuk rumah katakanlah 350 juta. Dan untuk membeli mobil itu setara dengan 150 juta. Untuk biaya 150 juta membeli mobil sepertinya kita sudah mampu ya teman-teman. Kita bakal mempunyai mobil yang sekelas Cabrio, Agya dan lain-lain. Apalagi untuk berbicara rumah 350 juta menurut saya itu nominal besar. Kita bakal memiliki rumah komplek, itu enak untuk diri kita dan keluarga kita nanti. Dan ketika kita totalkan keseluruhan ini di angka 600 juta rupiah. Berbicara soal gaji yang tadi, gaji kita 1 bulan 3 juta rupiah. Untuk mengejar nominal tersebut 600 juta tersebut kira-kira bakal tercapai kan? Bakal tercapai ya teman-teman, dengan catatan tercapainya itu selama 16 tahun tanpa makan, tanpa minum. Kira-kira ada yang sanggup? Kalau pengen nyobain, paginya nanti minum energen, siangnya jadi udah lapar dan malamnya itu main promo. Nah di sini ada bukti nyata ya teman-teman, pengangguran tertinggi terus meningkat. Pengangguran tertinggi saya bulatkan di angka 500.000 orang yang bergelar sarjana atau biasa kita kenal S1 ya teman-teman, bukan S Vendor, S Teller ataupun S lainnya. Yang bergelar sarjana sekali ini angkanya udah 500.000 orang. Ini menandakan bahwa pengangguran tertinggi di dunia ini kita bisa lihat banyak orang-orang yang gak lulus sekolah mereka menjadi pengangguran. Banyak orang-orang juga yang baru lulus sekolah mereka bingung mencari pekerjaan. Dari angka 500.000 orang ini pada tahun 2015 teman-teman. Sekarang sudah tahun 2022. Menurut saya angka 500.000 orang ini bakal terus meningkat kalau kita nggak ngambil keputusan yang lebih baik dari hari ini. Next one. Nah di sini ada bukti nyata juga. Ini di koran Kompas.co dan sosial media lainnya. Pengangguran di masa pandemi, pengangguran selama pandemi ini yang menjadi catatan adalah pengangguran di usia muda. Sekarang kita lihat kondisi kita udah tua atau masih muda? Banyak teman-teman juga yang lulusan COVID-19 tanpa ujian kalian langsung lulus, betul? Apa kalian sadar setelah lulus sekolah kalian bisa yakin dapat langsung pekerjaan? Belum tentu ya teman-teman. Nah dari info tertera di sini, ini pengangguran terus meningkat dan pengangguran di masa pandemi itu justru makin melipat. Tahun sekarang dan tahun depan kondisi kita itu kita belum tahu. Tahun depan pasti bakal ada lulusan sekolah yang lain, lulusan sarjana yang lain. Suatu saat kalau kita tak berubah dari sekarang, pengangguran ini bakal terus meningkat dan kemungkinan teman-teman
Makanya saran saya, ada peluang usaha yang dikenalkan sama teman-teman Anda semua. Saran saya coba itu, simak dulu, dan kita laksanakan apa yang kita ketahui di bisnis. Insya Allah bisnis ini bakal membantu merubah kehidupan teman-teman itu jauh lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi keuangan, kepribadian, dan lain-lain. Nah, di sini ada dua buah pilihan. Yang pertama, Anda memilih kerja aman ataupun bisnis bebas. Bisnis dan bekerja itu berbeda ya teman-teman. Kalau bekerja, semua hal yang kita miliki dalam hidup ini itu diatur oleh perusahaan atau tempat di mana kita bekerja. Salah satunya itu dari gaji. Kalau berbisnis, kita lepasnya. Kita bisa ngatur jam istirahat kita kapan. Kita bisa ngatur penghasilan kita mau berapa, dan kita bisa ngatur kapan kita istirahat. Kira-kira menarik nggak soal berbisnis? Kita lanjut lagi. Kenapa harus bisnis online? Karena yang saya ketahui, ketika kita berbisnis online, mungkin teman-teman semua pernah berbelanja online, baik itu dari Shopee, Lazada, dan lain-lain. Yang pertama, keuntungan kita berbisnis online, modalnya kecil, berbanding lurus dengan resiko juga yang kecil. Lalu kita nggak perlu macet-macetan dan hemat waktu. Yang menariknya lagi, bisa dikerjakan di mana saja. Lalu yang buat saya betul-betul mau menjalankan bisnis online ini karena jangkauannya itu luas dan ke seluruh dunia. Dan rata-rata orang yang menjalankan handphone ataupun gadget, baik itu yang masih kecil ataupun di usia sekarang, itu terhubungnya itu lebih dari 4 jam. Jangankan 4 jam, mau tidur dulu, kita selalu pegang handphone. Makan, pegang handphone. Lalu untuk kasarnya, buang air pun kita pegang handphone, betul? Makanya saya yakin potensinya itu kita bakal jauh lebih memegang sosial media itu lebih dari 4 jam. Next Pak. Nah, di sini ada sebuah cuplikan video, kita simak bareng-bareng. Boleh mulai Pak? Ada 80 juta follower di akun Instagram tiap hari. Ada 88 juta pengguna aktif Facebook di Indonesia. Dan hanya dalam 2 tahun saja, pengguna internet di Indonesia naik dari 88 juta menjadi 132 juta orang. Mungkin itulah alasannya mengapa banyak orang bisa menghasilkan jutaan hingga puluhan juta rupiah dari bisnis online dengan modal yang sangat kecil, risiko yang sangat kecil, dan jangkauan pasar yang sangat luas. Menarik bukan? Masalahnya, masih banyak orang belum tahu cara yang tepat untuk memulai bisnis online. Bagaimana jika kami beri rahasia menghasilkan 3 juta rupiah dalam waktu 1 bulan hanya dari gadget Anda? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya teman-teman. Jika bisnis online memang sangat menguntungkan, lalu kenapa banyak yang ragu bahkan gagal menjalankan? Semua itu ada tantangan, dan tantangannya adalah sebuah proses. Proses tersebut ini ada tantangannya dan ada singkatannya. Dari mulai produk, lalu ada promosi, toko online, closing skill, mentoring, dan database konsumen. Kalau kalian menjalankan bisnis online ini sendiri, saya yakin semua itu bakal ribet. Lalu bagaimana solusinya? Masuk ke komunitas yang sudah menyediakan semua hal itu dengan bangga saya persembahkan Dribus Kampung. Cara kita untuk mewujudkan impian-impian kita. Nah, di sini ada sebuah video lagi, mau disimak kembali. DCB itu sebuah komunitas tempat belajar tentang bisnis online. Komunitas positif, Komunitas untuk berbagi dan belajar. Komunitas yang kami buat sebagai bentuk kontribusi kami terhadap Indonesia. mahasiswa, ada pekerja ibu rumah tangga, bahkan ada pekerja yang sambil kuliah dan ibu rumah tangga yang sambil kuliah. Mahasiswa belajar,
kuliahan, bahkan ibu rumah tangga yang baru belajar tentang dunia bisnis online. Terutama ilmu yang berkaitan tentang menjalankan bisnis online, ilmu bisnis di era digital sekarang. Nah, bakal dikasih ilmu baru kalau bisnis online. Dan selain itu juga di DCT itu kita juga bakal diajarin Beradaptasi dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini. Keunggulan DCT ini kita bisa freedom, kita bisa mendapatkan 5 aspek kehidupan, pertama di keuangan, sukses di sosial, spiritual, sukses secara keluarga, dan kesehatan juga kita dapat di sini. Saya dikenalin dengan mentor yang emang ngajarin banget dengan sabar, walaupun belum ngerti apa-apa teknik jualan online sebagainya. program mentoring seumur hidup itu yang kami lakukan karena kita butuh banget mentor ya untuk belajar. karena misi DCT itu mencetak 1 juta pengusaha dari bisnis online. Mencetak 1 juta pengusaha melalui bisnis online. Mencetak 1 juta pengusaha dari bisnis online. Kami ingin mencetak 1 juta pengusaha baru di dunia online di tahun 2020. Harapan saya, Anda memutuskan untuk menjadi salah satu di antaranya. Pastikan Anda menjadi salah satu. Dan 1-2 tahun ke depan teman-teman ada di bagian kami menjadi 1 juta pengusaha dari bisnis online. Nah, dari video tersebut, endingnya DCT itu mencetak 1 juta pengusaha. Orang-orang yang di video tersebut itu berawal dari aktivitas yang sekarang kita jalani. Jadi kalau kita rutin mengikuti apa yang diarahkan, hadir terus ke pertemuan, insya Allah kalian salah satu dari 1 juta orang yang ada di sini. Nah, di sini ada peran DCT ya teman-teman. Yang pertama, peran DCT itu menyediakan produknya, lalu menyediakan toko online-nya, copywriting, tutorial, kita disediakan juga mentornya, dan teamwork. Nah, DCT itu tidak sendiri ya teman-teman. Yang pertama, ini ketika Anda bergaul, lalu masuk di komunitas DCT. Dan DCT ini dinaungi oleh 2 perusahaan besar ataupun bekerja sama dengan 2 perusahaan besar. Yang pertama, sekolah bisnisnya yang mendidik kita dan membimbing kita sampai kita sukses nanti, Monopos untuk One Vision. Dan yang kedua, perusahaan yang menyediakan semua produk yang kita butuhkan, baik untuk kita konsumsi maupun untuk kita pasarkan. Dengan bangga perkenalan, TIENS International. TIENS International berdiri pada tahun 1995 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2000. Lalu kantor pusatnya itu di Wuxi Development yang di area Cina. Nah, jadi kantor pusat perusahaan kita itu adanya di Cina, teman-teman. Bukan di Purwakarta, bukan di Subang, teman-teman. Itu stoknya. Next one. Nah, ini pemilik perusahaan TIENS International. Pemilik perusahaan internasional adalah Mr. Li Jinyuan, salah satu orang terkaya di Cina dengan total aset lebih dari 10 miliar US dollar. Kira-kira menurut teman-teman, salah satu orang terkaya di Cina dan sementara kita bekerja sama dengan orang salah satu terkaya di Cina, kira-kira gimana? Bangga nggak teman-teman ikut bisnis ini? Dan tahu suatu saat teman-teman yang bakal datang langsung ketemu sama Mr. Li. Dan ini bukti nyata bahwa Mr. Li pernah datang ke Indonesia. Ini disambut oleh Wakil Presiden Indonesia, Bapak Hamsahas pada zaman dulu. Lalu ini juga ada disambut oleh Bapak Ma'ruf Amin, Ketua MUI Syariah ya teman-teman. Next Pak. Nah, di sini ada buktinya nggak teman-teman? Bahwa TIENS pernah diliput oleh media televisi Indonesia. Yang pertama ini ada Metro TV, lalu Kompas TV, TV One.
dan yang gak kalah menariknya pernah diliput oleh Trans 7 di acara On The Spot. Dari sini perusahaan Tiongkok Cina itu traktir 6.400 distributornya gratis jalan-jalan ke Paris. Kira-kira menurut teman-teman semua dia sebesar atau sedang? Menurut saya untuk hitungan tepat dan dari segi konsumsi produknya itu saya yakin Mr. Lee itu udah kepala kaya. Insya Allah teman-teman, kalau kalian serius 2-3 tahun menjalankan bisnis ini, kalian bakal seperti yang besar di sini. Mohon maaf buat diversifikasi. Next. Lalu produk apa sih Pak yang kita pasarkan apapun kita jual? Nah, kita bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan yang terpuji. Bahkan produknya ini bukan musiman teman-teman. Jadi bukan produk yang tahun ini laku, booming, setelah itu hilang. Justru produk kesehatan dan kecantikan semua pasti perlu kesehatan, apalagi kecantikan. Kalau yang cowok gak mungkin pengen cantik, benar? Tapi ketambanan mungkin seperti itu. Nah, produk yang kita jual ini bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Kalian gak usah khawatir karena produk ini sudah terpuji. Baik itu dari segi dari segi kehalalannya, lalu syariatnya, karena kita sudah memiliki sertifikatnya. Dan yang gak kalah menarik, Tiens ini masuk di 500 top Asia brand. Jadi produk Tiens itu bukan produk kaleng-kaleng teman-teman. Walaupun sebuah ganti. Nah, di sini juga ada sertifikat APRI, yang dimana sertifikat APRI tersebut itu berguna ketika kita menawarkan produk ini terhadap aparatur negara. Kalau kita mau menjual ke polisi, tentara, kalian gak usah khawatir karena Tianxi itu memiliki sertifikat APRI, yang dimana APRI tersebut singkatan dari Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Dan yang terakhir mungkin soal syariat dan sertifikat halal. Insya Allah kalau kalian menjalankan bisnis ini karena sudah ada sertifikat syariat dan halal, kalian bakal berada dalam keberkahan. Next slide. Nah, di sini ada sebuah video profile, boleh disimak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini Tiens dengan New Marketing Plan Hybrid berkekuatan 1000 tenaga kuda membangun bisnis Tiens yang luar biasa di Indonesia. New Marketing Plan ini telah mendapatkan sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Itu artinya Tiens sudah memenuhi prinsip syariah. Sertifikasi syariah ini penting sekali, terutama bagi umat muslim di Indonesia, karena ini menjadi jaminan dari pemerintah maupun dari ulama yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI. Umat muslim yang ingin menjalankan bisnis Tiens diberikan jaminan keamanan bahwa produk-produk yang dijual sudah mendapat sertifikasi halal dan bisnisnya sudah memenuhi prinsip syariah, sehingga kita menjalankan di sini insya Allah bisa mendapatkan berkah. Sertifikasi syariah memberikan manfaat yang luar biasa, karena dengan adanya sertifikat ini memberikan kita kekuatan yang sangat besar untuk menjangkau market atau pasar yang lebih luas lagi. Mayoritas kaum muslim di Indonesia akan merasa lebih yakin bergabung dengan Tiens karena tidak sedikit orang yang masih beranggapan bahwa MLM itu haram. Anda tidak perlu berdebat dengan mereka, hanya perlu tunjukkan sertifikasi syariah dan putarkan video penyerahan sertifikasi syariah oleh Ketua Dewan Syariah Nasional. Pastikan Anda dan semua jaringan Anda memiliki salinan sertifikat syariah Tiens. Dan semoga dengan sertifikasi syariah ini bisa membuat bisnis Anda berkembang lebih luas, peringkat Anda naik jauh lebih tinggi, dan mencapai kesuksesan yang luar biasa.
Bagi Anda yang belum bergabung, baik Anda Muslim maupun non-Muslim, pastikan segera bergabung. Join Platinum dan nikmati segala fasilitas first class eksklusif hanya untuk member Platinum. Go Platinum! Bismillahirrahmanirrahim. Kami Dewan Pengawas Syariah TIENS Indonesia telah mempelajari, mengkaji, menganalisis, dan kemudian memberikan opini syariah terhadap konsep New Marketing TIENS 2016. Kami menilai bahwa yang pertama secara umum konsep New Marketing TIENS 2016 ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan ia memiliki beberapa hal yang cukup positif kalau kita melihat dari prinsip-prinsip syariah compliance. Saya mendoakan dan saya mendorong semoga Anda bisa menjalankan konsep New Marketing ini dengan sebaiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini produk yang kita pasarkan, teman-teman. Yang pertama, ada produk peninggi badan yang banyak peminatnya, terdiri dari susu kalsium dan suplemen makanan yang gizi. Tidak hanya itu, kita pun sudah menyediakan testimoni-testimoninya ya, teman-teman. Next. Nah, yang kedua, produk paling banyak peminatnya yaitu untuk pelangsing badan. Nah, pelangsing badan ini terdiri dari tes GP sama ciri-ciri. Nah, untuk manfaatnya ini bukan hanya untuk pelangsing badan doang ya, teman-teman. Masih ada kegunaan manfaat-manfaat lainnya. Di sini pun sudah tertera ada testimoni-testimoninya. Nah, ini produk yang dulu booming dan sampai sekarang masih booming, teman-teman. Monopos buat produk masker spirulina. Nah, produk masker spirulina ini bisa dimasker untuk wanita maupun untuk pria. Produk spirulina ini kalau kita minum, ini bisa juga dikombinasikan sama tiaksini, itu bisa menjadi produk untuk badan. Dan ini setara dengan sayuran segar, teman-teman. Buat teman-teman yang gak suka sayuran segar, saran saya coba konsumsi yang namanya itu spirulina ya. Nah, ini pun ada testimoni-testimoninya juga. Next. Dari produk-produk lainnya, teman-teman, masih banyak produk yang lainnya yang kita pasarkan. Nah, ini yang menariknya ada produk Herbal Oricare buat teman-teman semua cowok mungkin yang suka merokok, ngopi. Saya sarankan yang nafasnya bau naga ya, saya sarankan atau rasanya. Lalu buat cewek juga jangan dibungkus sama yang koperan ya, teman-teman. Kalau cuma pembelinya, kalau kalian pengen datang ke pertemuan nggak ada kendaraan, nggak ada uang, saran saya coba beli oli tiaksi biar larinya kencang. Nah, untuk aktivitas jualan online-nya kita bisa pakai dengan semua sosial media. Halo Ustaz, dengan konsep pembahasan yang namanya hasil. Nah, dari sini ada sebuah slide yang dimana slide tersebut paradigma umum. Sebelumnya saya mau bertanya nih sama teman-teman semua. Ada yang tahu apa itu paradigma? Paradigma adalah pola pikir. Pola pikir orang pada umumnya 95% di dunia memiliki pola pikir seperti ini. Yang dimana mereka di awal bekerja untuk mendapatkan yang namanya penghasilan. Setelah itu merencanakan masa depan. Kira-kira dengan pola pikir seperti ini ada yang salah nggak? Dulu di masa saya sekolah, sebelum saya menjalankan bisnis ini, dulu di masa saya bekerja, pola pikir saya pun sama seperti ini, teman-teman. Cuma sebetulnya pola pikir ini nggak ada yang salah sama sekali, tapi mengandung yang namanya resiko. Coba kita bayangkan, kalau kita nggak kerja, otomatis penghasilan pun nggak ada. Penghasilan kita nol. Rencana masa depan pun otomatis tanda tanya besar. Resiko yang pertama, ketika kita memiliki pola pikir seperti ini, kita bekerja di salah satu perusahaan atau tempat dimanapun. Bayangkan kalau kita dipecat karena
faktor usia. Yang tadinya kita punya penghasilan, otomatis penghasilannya karena kita nggak bekerja. Lalu yang kedua, bayangkan perusahaan tempat di mana kita bekerja mengalami yang namanya kebangkrutan, yang menyebabkan semua karyawannya itu di PHK, termasuk teman-teman semua. Yang tadi punya penghasilan sebulan sekalinya aman, kalian gak kerja, otomatis penghasilan sudah ada. Dan yang terakhir, bayangkan kalau kita menjadi korban kecelakaan yang membuat kita tidak bisa bekerja lagi, lalu bagaimana cara masa depan kita? Itu risiko di mana kita mempunyai pola pikir seperti ini. Boleh dibantu next Pak? Berbeda halnya dengan orang-orang yang mempunyai pola pikir ataupun paradigma sukses. Sekarang kita lihat, kenapa orang kaya semakin kaya? Karena yang mereka lakukan di awal, mereka itu bekerja, tapi gak fokus yang namanya penghasilan. Bekerja mereka fokus membangun yang namanya aset. Setelah asetnya terbentuk, dari situlah kita bisa terus-menerus mendapatkan penghasilan. Baik kita tidak bekerja sekalipun, kita lagi liburan ataupun lagi istirahat, penghasilan bakal tetap terus ada. Dan insya Allah rencana masa depan pun bakal terrealisasikan. Dan inilah yang dinamakan penghasilan pasif. Contoh aset di dunia nyata, kita bisa lihat keluar. Ada supermarket ataupun minimarket, contohnya itu Alfamart, Indomaret dan lain-lain. Kita nggak tahu yang punya Alfamart itu lagi di mana, lagi liburan mungkin atau sekarang lagi istirahat. Tapi karena asetnya banyak di berbagai kota, di satu kota pun itu bisa lebih dari 10 titik. Ketika yang punya Alfamart itu nggak bekerja sekalipun, penghasilan itu tetap masuk setiap hari. Itulah contoh aset di dunia nyata, teman-teman. Nggak usah jauh-jauh soal Alfamart. Kalau kalian pengen punya aset ataupun cabang, kalian bisa berwirausaha sendiri, tapi tidak hanya satu usahanya di berbagai titik. Katakanlah di Purwakarta itu sepi, kita buka cabang di Subang, Kerawang, dan Bekasi. Siapa tahu di Purwakarta ini sepi, tapi dari 3 titik tersebut aset kita itu sudah jadi, kita sepi pun bakal tetap dapat penghasilan. Itu sama halnya dengan penghasilan pasif, teman-teman. Insya Allah rencana masa depan untuk kalian mempunyai kehidupan yang ingin memiliki kebebasan finansial dan waktu akan terrealisasikan ketika kalian melakukan pikir seperti ini. Nah ini untuk paket membershipnya, teman-teman boleh tanyakan sama pengundangnya masing-masing. Nice, Pak. Nah ini untuk jenjang karirnya, teman-teman. Ada yang ketika memulai di peringkat bintang 4 yang memiliki omset kurang dari 2,9 juta. Lalu ada yang peringkat bintang 5 lebih dari 2,9 juta, bintang 6 yang memiliki omset 70 juta, lalu bintang 7 itu memiliki omset 350 juta, dan kalau bintang 8 memiliki total omset 1,4 miliar dan mohon bos untuk leader terbesar bintang 8 Indonesia. Dan ketika kita join di bisnis ini, total retire kita ketika kita di peringkat bintang 8 ini 60%, teman-teman. Jadi keuntungannya itu lebih besar ke kita, bukan ke perusahaannya. Next slide. Nah di sini ada step by stepnya. Di awal ketika kita bergabung, kita bakal diajarkan yang namanya itu jualan. Cara jualannya di bisnis nanti kita bakal bimbing sama pengundang-pengundang teman-teman semua. Lalu step kedua, kalian bakal dibimbing untuk membentuk yang namanya itu team building, ya, membentuk jaringan teman-teman semua, baik itu di dalam daerah ataupun di luar kota. Lalu yang ketiga, ketika kalian di step ketiga, kalian bakal menjadi seorang mentoring, dan yang terakhir, kalian bakal menjadi seorang mastering dengan freedom, penghasilan sebulan lebih dari 10 juta rupiah. Nah ini aktivitasnya, teman-teman, dari DCP di Bandung. Di sini ada sebuah pertanyaan lagi, kenapa kita harus bergabung dengan DCP? Karena investasi di luar sana, ketika kita ingin menguasai yang namanya itu ilmu bisnis online,
ada buku yang harus kita beli, dan ini nominalnya menurut saya lumayan mahal juga. Ada yang mulai dari 150.000, 200 hingga 250.000, dan itu pun belum menjanjikan teman-teman bisa menguasai caranya bisnis online seperti apa, karena hanya lewat buku kalian bakal sulit dan lama pahamnya. Makanya beruntung banget kita bergabung di perkenalan bisnis Tiansi ini, ada pembimbing mentor-mentor yang bakal membantu kita menjadi orang sukses lainnya. Nah ini tuh tiket ya, tiket untuk hadir di acara pertemuan seperti ini di Jakarta ini nominalnya 3 jutaan. Bahkan masih ada juga bukti nyata ini yang lain hingga jutaan teman-teman. Sementara orang tersebut mampu bayar tiket 3 jutaan, setelah keluar dari acara ini mereka nggak ada pembimbing. Sementara kita hanya cukup bayar di pertemuan seperti ini hanya 20.000 tuh. Tapi kita dibimbing yang tadinya gak ngerti apa-apa hingga disukses nanti. Makanya saran saya kita simak baik-baik, kita simak sampai akhir, baik itu dari segi jualan ataupun prosesnya nanti. Next. Nah di sini ada sebuah muncul video, mau simak kembali atau? Mantan asisten vice presiden Bang. Karyawan BUMD dulu kami anggota polisi. Karena saya melihat bahwa di sini saya bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bisnis ini sekali lagi bukan hanya soal uang, bukan. Bisnis ini mengenai diri kita, membentuk diri kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Anda mau senang-senang sekarang, buang-buang waktu, toh akan ada saatnya Anda bayar juga di hidup Anda. Mendingan kalau saya bayar sekarang, nikmatin kehidupan yang kemudian. Jangan pernah pasrah dengan kondisi Anda Bapak. Jadikan kondisi Anda itu jadi pemicu Anda untuk menjadi orang besar. Karena menurut saya banyak orang hari ini Pak, mau sukses di bisnis ini dia mau pelajari dulu semua baru jalankan. Menurut saya Bapak Ibu Anda kerjakan Anda Bapak Ibu. Anda harus percaya Bapak Ibu, meskipun Anda belum percaya, paling tidak percaya pada Tuhan bahwa Anda itu boleh sukses dan Anda berhak untuk sukses dalam kehidupan ini. Kritis itu memang penting. Kita harus kritis, tapi jangan sampai kritis kita membuat kita menutup diri terhadap sebuah peluang. Prioritas pertama pekerjaan di kantor, prioritas pertama kuliah Anda buat yang kuliah. Tapi tolong, prioritas kedua, kalau Anda punya rencana masa depan, jadikan usaha ini jadi prioritas kedua Anda. Sederhana sekali. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya uang. Yang ada adalah orang yang kehilangan keberanian mereka untuk mendapatkan uang. Berarti apa yang saya pikirkan hari ini akan jadi masa depan saya. Berarti pikiran harus positif sehingga masa depan positif. Nah, dari video tersebut kita sudah simak, kita sudah lihat orang-orang yang menjalankan bisnis ini dari berbagai macam latar belakang. Buat teman-teman semua yang masih belajar, yang mungkin menjadi seorang karyawan ataupun yang belum punya penghasilan, insya Allah teman-teman, ketika teman-teman join di bisnis ini, justru teman-teman bakal banyak membantu orang banyak dan bisa membuka lowongan pekerjaan untuk siapapun yang melihat.